Saya mau supaya Anies Baswedan itu, karena dia si orang dosen, dia mengerti tentang persoalan tentang pembangunan di Papua, persoalan psikologi. Itu dia lebih paham daripada Prabowo. Prabowo itu pakai cara-cara militer di Timur Leste. Inilah yang saya kira menjadi pergunjingan. Kenapa? Karena tak lama setelah Yusril mengatakan soal kemungkinan Gibran akan berkantor di Papua, Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri memberikan semacam statement yang secara perlahan membantah bahwa sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seorang wakil presiden untuk tinggal di Papua ketika ditunjuk ataupun ditugaskan secara khusus atau sesuai dengan perintah Undang-Undang Otonomi Khusus. Gibran nanti akan menjadi orang yang paling penting ditunggu bagaimana pembuktiannya. Apakah akan muncul inovasi, kreativitas, dan sesuatu yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara konklusif dan solutif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang cukup viral dan menarik diperguncingkan publik hari ini adalah soal bagaimana kemungkinan Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di Papua. Ini tentu tidak terlepas dari pernyataan Yusril beberapa waktu yang lalu, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan tugas khusus kepada Gibran untuk memimpin bagaimana proses percepatan pembangunan yang ada di Papua. Inilah yang saya kira menjadi pergunjingan. Kenapa? Karena tak lama setelah Yusril mengatakan soal kemungkinan Gibran akan berkantor di Papua, Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri memberikan semacam statement yang secara perlahan membantah bahwa sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seorang wakil presiden untuk tinggal di Papua. Dan yang penting secara prinsip adalah wakil presiden ketika ditunjuk dan diperintah oleh presiden melakukan percepatan pembangunan di Papua, itulah hanya sebatas sifatnya koordinasi. Ini yang saya kira menjadi statement-statement yang belakangan ini menimbulkan begitu banyak percakapan dan bahkan dalam banyak hal kontroversi. Pertama, bagaimana mungkin di antara para menteri terjadi sesuatu silang pendapat? Yusril mengatakan soal kemungkinan wakil presiden itu akan berkantor di Papua, sementara Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri membantah secara tegas ya bahwa tak ada cerita wakil presiden itu berkantor di Papua sekalipun ditunjuk sebagai pimpinan ataupun sebagai otoritas yang melakukan proses percepatan pembangunan yang ada di sana. Jadi adalah polemik-polemik yang kemudian menjadi pergunjingan karena antar menteri kadang suka memberikan statement-statement yang kemudian saling bertabrakan. Itu satu. Nah, yang kedua, saya kira istana secara perlahan sudah mulai membantah. Tidak ada judulnya yang disebut dengan tugas khusus. Tidak ada namanya yang namanya penugasan khusus kepada wakil presiden. Kata istana menyebutkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus yang ada di Papua, bahwa sebagai upaya untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua memang harus dipimpin oleh seorang wakil presiden, dan itu fix dan clear. Artinya apa? Jikapun ada wakil presiden yang memimpin percepatan pembangunan di Papua, itu bukan karena perintah, bukan karena petunjuk ataupun karena instruksi kata istana, tapi itu sesuai dengan undang-undang yang terkait dengan kekhususan ataupun undang-undang otsus yang ada di Papua. Inilah yang saya kira memang kemudian seakan-akan memberikan satu klarifikasi bahwa tidak benar ada penunjukan, tidak ada yang disebut dengan perintah khusus kepada Gibran untuk memimpin percepatan. Yang ada adalah ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan-aturan yang terkait dengan otonomi khusus. Itulah yang kemudian membuat bagaimana spekulasi-spekulasi soal penunjukan secara khusus ini ya teramputasi. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, kita cek satu persatu, penunjukan wakil presiden sebagai pimpinan ataupun yang paling bertanggung jawab terkait dengan percepatan pembangunan di Papua, saya kira bukan hanya terjadi di era saat ini. Kita ingat misalnya di eranya Pak Jokowi menunjuk Kiai Ma'ruf Amin untuk menjadi ketua ataupun semacam koordinator atau yang memimpin langsung bagaimana proses percepatan pembangunan yang ada di Papua. Oleh karena itu bagi saya tentu kalaupun toh nanti at the end misalnya Gibran menjadi orang yang kemudian ditunjuk mendapatkan petugas khusus soal
percepatan pembangunan, ya saya kira memang ini kan mengulang tradisi dari presiden sebelumnya, yaitu Jokowi, karena sesuai dengan undang-undang khusus. Bahkan kalau kita mau tarik daerahnya Pak SBY, kita juga melihat bagaimana Pak Budiono juga ditunjuk sebagai orang yang mesti bertanggung jawab terkait dengan proses percepatan pembangunan yang ada di Papua dan di Papua Barat. Jadi semua presiden pasca reformasi yang dipilih langsung oleh rakyat SBY, Jokowi, dan Pak Prabowo Subianto memiliki kesamaan yang sama, di mana menunjuk bagaimana wakil presiden mesti harus berkoordinasi dan sekaligus bertanggung jawab yang disebut dengan tugas khusus untuk melakukan percepatan yang ada di Papua. Jadi bukan hanya terjadi era hari ini, Jokowi dan SB juga melakukan yang sama. Dan ternyata itu sudah ada undang-undangnya yang terkait dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Jadi clear kan? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang menarik, selama ini memang terkait dengan upaya percepatan pembangunan yang ada di Papua, di mana seorang wakil presiden yang kemudian ditunjuk sebagai nahkodanya, itu dalam banyak hal memang tidak efektif, karena publik ngecek sebenarnya secara detail bahwa persoalan-persoalan yang ada di Papua itu memang cukup kompleks, ya, persoalan kemiskinan, soal keterbelakangan, persoalan HAM, termasuk juga soal bagaimana munculnya gerakan-gerakan KKB ataupun gerakan-gerakan separatis bersenjata yang dalam banyak hal membuat khawatir warga di sekitar. Ini adalah masalah-masalah yang cukup krusial, yang saya kira memang ketika sejak lama ada penugasan khusus terkait dengan wakil presiden memimpin bagaimana proses percepatan pembangunan yang ada di Papua itu tidak pernah tuntas. Oleh karena itu, ketika misalnya betul nanti ada penunjukan khusus yang ini sesuai dengan undang-undang otonomi, ketika Gibran misalnya diminta menjadi orang yang bertanggung jawab terkait dengan pembangunan Papua, ya saya kira tentu publik tidak ingin mengulang seperti apa yang terjadi pada wapres-wapres yang sebelumnya, yang dinilai tidak perform, dinilai tidak memiliki terobosan-terobosan apapun terkait dengan upaya-upaya serius dan maksimal menanggulangi persoalan-persoalan yang ada di Papua yang saya kira cukup kompleks. Persoalan dari keamanan, persoalan soal kesejahteraan, soal pembangunan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Gibran, ya, Raka Buming Raka ini beritanya menghangat teman-teman, ya, bagaimana dia akan dikirim ke Papua dan berkantor di sana, ya. Dari berbagai kontroversial yang menyelimuti Gibran, ya, selama dia menjadi wakil presiden, ya, serangan demi serangan bertubi-tubi yang diberikan kepadanya lantaran banyak pihak menuding bahwa dia adalah tokoh yang paling mengacak-acak konstitusi, ya. Bagaimana usianya seharusnya tidak bisa mengikuti kontestasi politik, ya, di Pilpres kemarin, namun karena pamannya di MK, teman-teman, akhirnya bisa, ya. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa banyak orang, ya, banyak masyarakat, banyak kalangan mengkritik Gibran. Dan isunya adalah Gibran akan berkantor di Papua, ya. Ini membuat Gibran semakin ketar-ketir, ya, lantaran kita tahu bahwa Papua ini adalah daerah yang konflik, ya, tentang KKB, ya. Sebenarnya bagus juga, ya, Gibran ke sana supaya menunjukkan kualitasnya sebagai wakil presiden itu seperti apa, ya. Masalah-masalah di sana biar terselesaikan, masalah HAM biar bisa Gibran buktikan bahwa dia mampu menjadi pemimpin, menjadi seorang yang benar-benar mengayomi masyarakat, ya, mengatasi sebuah masalah. Apalagi di Papua ini sangat terkenal, ya, dengan KKB, teman-teman. Dan terlepas dari itu, banyak juga spekulasi bahwa dengan dikirimnya Gibran ke sana dengan tugas khusus yang diberikan oleh Prabowo Subianto, ya, kadang membuat banyak kalangan berpikir apakah ini mengucilkan Gibran, ya kan, sebagai wapres, ya. Kalau keluar negeri, teman-teman, biasanya ya AHY, ya kan, yang ditugaskan
Kalau di Papua, dalam negeri, baru Gibran ya. Dan ini juga menunjukkan bagaimana hubungan Jokowi dengan Prabowo ya. Apakah akan semakin erat, semakin bergandengan tangan ya untuk Pilpres 2029 nanti? Bagaimana menurut kalian?